Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah yang komentar gini ya. Apa bedanya baik dan buruk? Nah kalau kamu tidak bisa membedakan baik dan buruk, ya ngapain kamu sekolah gitu ya. Ngapain kamu bisa membaca? Nah, ini kan pertanyaan konyol ya. Pada dasarnya ini pertanyaan filosofis ya. Pertanyaan filosofis tapi tidak punya dasar filosofis gitu loh ya. Akhirnya apa? Tidak punya dasar filsafat. Akhirnya tidak bisa apa? Tidak bisa menafsirkan gitu loh ya. Tidak bisa mengartikan. Mengartikan, menafsirkan saja tidak bisa, apalagi mengaplikasikan di dalam kehidupan. Ya. Nah biasanya orang-orang semacam ini terjebak oleh pikirannya gitu loh ya. Jadi belajar tapi tidak punya dasar. Dasar itu pikirannya dewi. Padahal pikiran itu ada batasannya gitu loh ya. Nah cuma lagi kalau Anda terjebak dengan dimensi pikiran saja, ya pasti hidupmu banyak masalah gitu loh ya. Karena ada dimensi yang maha tinggi, dimensi batin ya, dimensi ilahiyah, dimensi yang tersambung dengan Sang Maha Kuasa. Ketika pikiranmu mentok ya, ketika pikiranmu mentok, otomatis kamu tidak akan bisa menemukan jawaban ya, dari pikiranmu tadi ya. Lo ya tidak akan penuh dengan jawaban. Misalnya kamu itu sudah baik ya, kelakuanmu sudah baik, tapi kenapa kok Tuhan itu kasih masalah terus ya? Masalahmu tidak ada ujungnya ya. Ibaratnya masalahmu, kalau kamu menggunakan pikiran pasti akan protes seperti itu, karena egomu itu numpangi gitu. Egomu itu tidak mau kalah, tidak mau menyerah gitu ya. Ketika kamu menyadari itu, egomu tidak mau. Egomu ingin selalu menang, ingin selalu menjadi panglima di dalam tubuhmu. Tapi ketika kamu menggunakan dimensi batin, kamu akan ditunjukkan sama Tuhan kenapa kok kamu kena masalah gitu. Bisa jadi masalahmu adalah ujian Tuhan, bisa jadi masalahmu adalah karma, bisa jadi masalahmu adalah hukuman Tuhan akibat dari perbuatanmu di masa lalu. Nah, kesadaran diri semacam ini tidak Anda akan dapatkan gitu. Ketika kamu menggunakan dimensi pikiran, tidak akan cambuk, karena kamu akan merasa benar ya. Yang jelek jadi benar, yang benar tambah benar, akan seperti itu ya. Ya pada dasarnya untuk menilai baik ya, buruk ya, secara filsafat itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah epistemologi, makna harfiah, definisi. Misalkan mencuri ya. Mencuri ya, berarti kan negatif ya. Epistemologinya negatif, mencuri. Aksiologi apa? Tindakannya apa? Mencuri apa? Artinya ada sebuah tindakan ya, mengambil barang orang lain. Jadi sudah terjadi. Epistemologinya mencuri ya. Ini definisinya ya, mencuri, mengambil barang orang lain. Aksiologinya, actionnya adalah telah terjadi ya, mengambil barang milik orang lain. Ontologinya, hakikatnya, orang lain kehilangan atas perbuatan Anda. Jadi 3 faktor ini, apapun ya, apapun kalau kamu menganalisa dan dengan 3 faktor ini ya, kamu tidak akan mungkin bertanya gitu ya, baik dan buruk itu. Kenapa? Karena kamu paham ilmu filsafat. Filsafat itu ada ilmunya sendiri ya. Jadi
katakanlah orang bertanya baik dan buruk gitu ya. Itu seperti apa? Baik dan buruk seperti apa? Ya, kalau orang liberal ya, itu menganggap ya baik sebenarnya tidak ada itu. Ya tergantung manusianya gitu. Ya tidak bisa. Hidup ini ada aturan. Ya, standarmu terhadap kepercayaan itu bagaimana? Baik dan buruk yaitu keyakinan kepada Tuhan. Ketika Tuhan katakanlah menurunkan di dalam kitab suci ada beberapa aturan-aturan ya. Atau kamu katakanlah tidak punya agama, kepercayaan misalkan ya apa yang diatur oleh kepercayaanmu ya itu. Ketika dilarang berarti negatif, ketika boleh berarti positif, gitu saja. Soal kamu tidak menjalankan, itu adalah keimananmu terhadap kepercayaan. Kembali lagi terhadap keimanan. Oh misalkan ya, saya melakukan riba, nyelip duit di bank, di koperasi. Kalau menurut kepercayaan saya itu haram. Ya. Kenapa kok haram? Loh, saya punya kepercayaan sama Tuhan, saya punya keimanan. Ya. Kalau kamu tidak punya keimanan, ya wes, itu hak kamu. Resikonya, konsekuensimu. Nah, gitu loh ya. Kadang orang tidak berpikir seperti itu. Karena egonya, ya, apa yang sudah diatur di dalam kepercayaan dirinya, di dalam agamanya, ya, kepercayaan itu dia tidak menjalankan. Karena ego itu ketika dikasih aturan, dikasih batasan, pasti menolak gitu. Ya pasti menolak. Misalkan jam 4 ya harus sholat subuh misalkan. Wajib sebagai muslim jam 4 ya harus sholat subuh. Misalkan ya. Egomu bagaimana? Pasti kan berontak, tidak mungkin tidak berontak. Ya, enak-enak turu, sewangi melek gak iso turu iki, subuh ini mumpung enak, mancal kembul misalkan. Ya, pasti kan seperti itu. Nah, itulah teman-teman. Ego itu akan selalu menciptakan ya. Ego itu akan selalu menciptakan kondisi selalu ingin menang. Dia tidak peduli mau benar mau salah. Yang penting terpenuhi, egonya terpenuhi. Ya contoh misalnya puasa Ramadan misalkan. Ya, egomu misalnya kamu bekerja berat. Ya, wes ndak poso, aku ngangkat pasir sadam truk misalkan. Ya, egomu pasti kan seperti itu. Wong poso kok ndak pupong kok dikotok. Ya, tapi ketika kamu punya iman kepada Tuhan, ndak peduli kamu mau kerja atau tidak. Karena justru ketika kamu bekerja, itu nilainya akan berlipat-lipat. Nah, itulah ya. Jadi kalau orang bertanya ya, katakanlah bedanya baik dan benar, ya pelajari kepercayaan, pelajari agama. Ya, di dalam kitab suci itu ada aturan. Ya, kalau muslim itu fikih. Ya. Kalau kamu mempelajari fikih itu nanti kan, ya, nanti itu seperti tidak bisa lewat gitu loh ya. Ketika kita jalan itu tidak bisa lewat gitu. Loh ya teman-teman, banyak sekali aturan-aturan itu. Ya. Nah, paham ya? Sama halnya dengan sound horeg ya, yang lagi viral ya. Sama lagi dengan sound horeg. Ya. Nah, sound horeg kenapa kok diharamkan? Jadi soal kepercayaan lagi. Ya, yang mengkaji itu ahli batsul masail itu ya, ahli ilmu fikih, bukan kaleng-kaleng. Beda dengan yang komentar, wah mosok horeg dikaramkan. Lah itu kaleng-kaleng lain. Lah ya.
segala sesuatu yang menyenangkan nafsumu, ketika itu dilarang, ya, terus kamu protes, ya. Kamu protes, nah itulah sebenarnya kebenarannya ada di situ. Loh iya, kebenarannya ada di situ. Ya, nafsu itu ketika diajak untuk benar, itu selalu berontak. Loh, ya. Sama halnya dengan saya mau buat video semacam ini ya, memberi edukasi, memberi motivasi bagi teman-teman Jumat Wage. Ya. Itu berontak teman-teman. Ya. Engko malas meniati dolenong batu ya. Nah, misalkan seperti itu. Meniati dolenong batu malas istirahat aja. Ya. Itu teman-teman. Coba bayangkan. Tapi ketika tak paksa, saya harus buat video saat itu. Saya harus memotivasi. Yo, ini video pertama yang saya buat untuk hari ini. Ya, akhirnya terus nafsu kalah. Ya, makanya perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ya, perang melawan hawa nafsu. Demikian, semoga sedikit pemahaman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.